Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan saya Ibu Frida Yuwana dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Hari ini kita belajar pertemuan yang kedua. Setelah kemarin pertemuan yang pertama, kalian sudah belajar tentang konsep dasar sejarah. Nah, kali ini di pertemuan yang kedua, kita akan belajar tentang bab 2 yang berjudul Kehidupan pada Masa Praaksara Indonesia. Jadi, ini merupakan kompetensi dasar yang kedua, yaitu menganalisis kehidupan manusia dan hasil-hasil budaya masyarakat praaksara Indonesia. Jadi, nanti akan kalian pelajari adalah tentang bagaimana kehidupan manusia pada masa praaksara atau pada zaman praaksara, dan apa saja hasil-hasil budaya masyarakat praaksara di Indonesia. Jadi, kehidupan pada masa praaksara di Indonesia ini dibagi menjadi 4 hal yang nanti akan kalian pelajari. Yang pertama, kalian akan belajar tentang jenis manusia praaksara. Yang kedua, corak kehidupan masyarakat praaksara. Yang ketiga, hasil kebudayaan masyarakat praaksara. Dan yang keempat, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, keempat hal inilah yang nanti akan kalian pelajari di bab 2 ini. Langsung saja, yang pertama. Yang pertama adalah jenis manusia praaksara atau yang disebut juga dengan manusia purba. Nah, jadi kita akan membahas yang pertama adalah tentang manusia purba yang ada di Indonesia. Nah, manusia purba atau yang disebut juga manusia zaman praaksara. Nah, diperkirakan manusia purba ini menghuni wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, antara lain di Sangiran, Trinil, Wajak, dan Flores. Kenapa? Karena di daerah-daerah tersebutlah ditemukan fosil-fosil manusia purba yang kemudian kita ketahui ya bahwa fosil-fosil tersebutlah yang merupakan jenis-jenis manusia purba. Nah, di sini jenis manusia purba dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama jenis Meganthropus, yang kedua jenis Pithecanthropus, dan yang ketiga adalah jenis Homo, ya, atau di sini disebut Homo sapiens. Nah, yang pertama tentang Meganthropus, ya, jenis Meganthropus atau dinamakan dengan Meganthropus paleojavanicus. Nah, ini gambar fosil Meganthropus paleojavanicus, yaitu yang pertama kali ditemukan oleh von Koningswald pada tahun 1941 di Desa Sangiran, sekitar lembah Sungai Bengawan, Solo. Nah, Meganthropus ini merupakan jenis manusia purba paling tua. Jadi, pertama kali ditemukan fosil Meganthropus paleojavanicus ini berupa fragmen rahang bawah sebelah kanan, rahang atas sebelah kiri, dan gigi lepas. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat ya di sini diperkirakan bahwa manusia purba jenis Meganthropus paleojavanicus ini memiliki ukuran yang sangat besar atau menyerupai raksasa, sehingga diberi nama Meganthropus paleojavanicus yang artinya adalah manusia raksasa yang berasal dari Jawa. Meganthropus paleojavanicus ini diperkirakan hidup pada 1-2 juta tahun yang lalu. Ya, dan fragmen fosil Meganthropus ini ditemukan masih sangat sedikit. Adapun ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus, ya, selain tadi memiliki ukuran yang sangat besar atau raksasa tadi ya ciri-cirinya, yang kedua ciri-cirinya adalah memiliki tulang pipi yang tebal. Terus kemudian
tadi ya, ditemukan rahang dengan ukuran yang besar ya. Nah, di sini juga terlihat bahwa giginya berupa gigi geraham ya, sehingga diperkirakan bahwa jenis makanannya adalah tumbuh-tumbuhan. Kemudian juga jenis Meganthropus ini memiliki ciri-ciri tulang dahi yang agak menonjol ya, tulang dahinya agak menonjol, dan juga tulang kepala bagian belakang juga yang agak menonjol. Ya, itu ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus. Jelas ya sampai di sini ya. Kemudian jenis yang kedua adalah Pithecanthropus. Nah, Pithecanthropus ini merupakan jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Sisa-sisa kehidupan Pithecanthropus dapat ditemukan di daerah Mojokerto, Kedung Brubus, Trinil, Sangiran, Sambung Macan, dan Ngandong. Pertama kali fosil Pithecanthropus ditemukan itu berupa tengkorak, tulang tengkorak ya, berupa tulang tengkorak. Nah, yang kemudian jenis Pithecanthropus ini dibagi menjadi dua, yaitu Pithecanthropus mojokertensis dan Pithecanthropus erectus. Yang pertama Pithecanthropus mojokertensis. Nah, ini ya bentuknya, bentuk tengkorak Pithecanthropus mojokertensis. Ini merupakan manusia purba jenis Pithecanthropus tertua yang ditemukan di Indonesia. Ditemukan oleh von Koningswald di Mojokerto tahun 1936. Ini yang ditemukan berupa tengkorak anak-anak ya, tengkorak anak-anak, kemudian atap tengkorak, rahang atas, rahang bawah, dan gigi lepas. Nah, berdasarkan temuan tersebut diperkirakan bahwa Pithecanthropus mojokertensis ini memiliki tulang pipi yang kuat, berbadan tegap, tonjolan kening tebal, otot-otot tengkuk kukuh, muka menonjol ke depan, dan volume otak antara 650 sampai 1000 cc. Ya, itu tentang Pithecanthropus mojokertensis. Lalu yang kedua Pithecanthropus erectus atau yang bisa disebut juga Homo erectus. Nah, ini juga ditemukan berupa tengkorak, tulang tengkorak ya. Nah, ini ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1890. Jadi fosil Pithecanthropus erectus ditemukan di Kedung Brubus, Trinil, dan Ngawi. Nah, pada saat ini nama ilmiah Pithecanthropus erectus itu adalah Homo erectus ya. Sebenarnya sama aja antara Pithecanthropus erectus dan Homo erectus. Para ahli paleontropologi memperkirakan Homo erectus berasal dari Afrika. Nah, jadi Homo erectus ini bermigrasi selama masa Pleistosen sekitar 2 juta tahun yang lalu. Ciri-cirinya nggak beda jauh ya sama tadi ya Pithecanthropus mojokertensis, bahwa memiliki badan yang tegap, hidung lebar, dagu yang tidak ada, alat pengunyah kuat, berat badan antara 80 sampai 100 kg, tinggi badan antara 160 sampai 180 cm, terdapat tonjolan kening pada dahi, tulang tengkorak berbentuk lonjong, volume otak antara 750 sampai 1000 cc, dan muka didominasi oleh bagian rahang yang menonjol. Ya, jadi nggak beda jauh tadi ya sama Pithecanthropus mojokertensis. Nah, yang ketiga, jenis yang ketiga adalah Homo sapiens. Nah, ini juga ditemukan berupa tulang tengkorak. Homo sapiens ini artinya adalah manusia cerdas ya. Kenapa dikatakan manusia cerdas? Karena tingkat kecerdasannya tinggi ya. Nah, itu bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari volume otaknya yang jauh lebih besar dari jenis manusia purba yang sebelumnya. Jadi, volume otaknya lebih besar sehingga disebut dengan sebutan manusia cerdas. Ciri-ciri Homo sapiens ya, antara lain tengkoraknya besar, volume otak diperkirakan 1650 cc, muka datar dan lebar, akar hidung lebar, bagian mulut menonjol sedikit, dahi agak miring, di atas rongga mata ada busur kening yang nyata, langit-langit mulut besar dan dalam, rahang bawah masif, gigi besar-besar, serta tinggi badan sekitar 173 cm. Ya,
itu ciri Homo sapiens. Kemudian Homo sapiens ini ya, jenis Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia ini dibagi menjadi 3, yaitu ada Homo wajakensis, Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Yang pertama Homo wajakensis. Nah, dari namanya mungkin sudah bisa ditebak ya bahwa Homo wajakensis ini ditemukan di Lembah Sungai Brantas, Wajak, Tulungagung, Jawa Timur ya, di Desa Wajak lebih tepatnya. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi fosil yang ditemukan itu berupa tulang tengkorak kepala ya. Nah, ini ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1889. Kemudian, von Koningswald mengkategorikan Homo wajakensis dalam jenis Homo sapiens atau manusia cerdas. Kenapa? Karena diperkirakan bahwa Homo wajakensis ini sudah mengenal upacara penguburan. Makanya dikatakan ya, kategorinya adalah Homo sapiens atau manusia cerdas. Yang kedua Homo soloensis. Nah, ini juga mungkin bisa ditebak bahwa Homo soloensis ditemukannya di daerah Ngandong di tepi Sungai Bengawan, Solo ya, makanya dinamakan Homo soloensis. Nah, fosil yang ditemukan juga sama, itu berupa tengkorak, tulang tengkorak kepala ya. Ini ditemukan oleh von Koningswald ya pada tahun 1931 sampai 1934. Nah, selain itu fosil Homo soloensis ditemukan ya tadi ya, selain di tepi Sungai Bengawan Solo, ditemukan juga di Sambung Macan dan Ngawi. Dan yang ketiga Homo floresiensis. Nah, dari namanya juga bisa ditebak bahwa Homo floresiensis ini ditemukan di daerah Flores ya, betul ya. Jadi Homo floresiensis ini ditemukan oleh para ilmuwan dari Australia pada tahun 2003 dalam ekskavasi di Gua Liangboa, daerah Flores, Nusa Tenggara Barat ya. Di Gua Liangboa ya, daerah Flores. Nah, manusia purba jenis ini hidup di Kepulauan Flores sekitar 18.000 tahun yang lalu. Nah, kalau dilihat dari bentuk fosilnya ya, fosilnya itu ditemukan itu berupa tengkorak kepala dan juga beberapa tulang bagian tubuh, yaitu ada lengannya ya, ada kakinya. Nah, ini diperkirakan bahwa Homo floresiensis ini memiliki tubuh yang bentuknya kecil ya. Jadi tubuh mereka itu berevolusi menjadi bentuk yang lebih kecil gitu. Nah, jadi dengan kata lain bahwa Homo floresiensis ini memiliki nenek moyang, yaitu yang berasal dari orang-orang Katai di Flores yang menderita penyakit mikrosefalia, yaitu bertengkorak kecil dan berotak kecil. Jadi memang tubuhnya kecil gitu ya, tengkoraknya kecil ya, kepalanya kecil, dan volume otaknya juga kecil gitu. Jadi kalau sekarang itu mungkin menyerupai simpanse ya, kera yang kecil gitu ya, simpanse. Nah, itu Homo floresiensis. Nah, jadi itu tentang jenis-jenis manusia purba tadi ya, sudah kalian pelajari mulai dari jenis Meganthropus ya, yaitu ada Meganthropus paleojavanicus. Kemudian yang kedua ada jenis Pithecanthropus. Nah, itu ada Pithecanthropus mojokertensis dan Pithecanthropus erectus. Dan yang ketiga adalah jenis Homo, antara lain ada Homo sapiens ya, yang kemudian dibagi menjadi ada Homo wajakensis, Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu corak kehidupan masyarakat zaman praaksara. Nah,
Sebelum kita bahas lebih jauh tentang cara kehidupan masyarakat zaman praaksara, kalian harus tahu dulu apa pengertian praaksara. Zaman praaksara. Nah, apa itu zaman praaksara? Jadi zaman praaksara itu artinya adalah zaman di mana belum adanya tulisan, ya, belum ditemukannya tulisan. Jadi masyarakat yang hidup di zaman praaksara artinya masyarakat yang belum mengenal tulisan. Itu ya. Itu pengertian zaman praaksara atau masyarakat zaman praaksara. Jadi memang pada saat itu belum ada tulisan, belum mengenal tulisan. Nah, jadi masyarakat zaman praaksara ini memiliki cara kehidupan yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada masa berburu dan meramu yang disebut dengan food gathering. Yang kedua masa bercocok tanam dan beternak yang disebut dengan food producing. Dan yang ketiga disebut dengan masa perundagian. Nah, di sini kalau misalnya kita membedakan ketiga cara kehidupan masyarakat zaman praaksara ini, itu mungkin yang membedakan adalah yang pertama cara mencari makannya, itu yang membedakan ya, cara mencari makannya atau mata pencariannya. Lalu yang kedua tempat tinggalnya, nah itu yang membedakan tempat tinggalnya. Lalu yang ketiga peralatan yang digunakan. Nah, sehingga di sini kita bagi ya, yang pertama ciri-ciri kehidupan pada masa berburu dan meramu. Apa saja ciri-cirinya? Pada masa berburu dan meramu, ciri-cirinya pertama, kehidupannya berpindah-pindah tempat ya. Kehidupannya berpindah-pindah, tempat tinggalnya berpindah-pindah yang disebut dengan nomaden. Nah, kenapa masyarakat di zaman praaksara pada masa berburu dan meramu itu tinggalnya berpindah-pindah tempat? Karena mereka mencari makan gitu ya, mereka itu mencari tempat yang disesuaikan dengan makanan yang ada gitu. Jadi karena mereka makanan itu masih tergantung dengan alam ya, mereka itu makannya tergantung pada alam. Jadi kalau misal makanan habis, pasti mereka akan mencari tempat lain yang makanannya lebih banyak ya, sehingga mereka berpindah tempat. Nah, jadi ciri yang kedua adalah bahan makannya tergantung pada alam yang disebut dengan food gathering. Jadi makanan yang ada di alam seperti misalnya daun-daunan, buah-buahan gitu. Nah, jadi mereka itu mengumpulkan gitu ya. Nah, atau dengan mereka berburu binatang ya, mereka berburu binatang dan mereka ambil dagingnya, mereka makan dagingnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tinggal di gua-gua tepi pantai ya. Jadi selain tadi mereka tempat hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, mereka juga senang tinggal di gua-gua tepi pantai. Kenapa? Karena supaya mereka lebih dekat dengan sumber air. Itu ya tujuannya. Yang keempat, sudah ada pembagian tugas ya, misalnya siapa yang mengumpulkan makanan, siapa yang berburu gitu ya. Jadi mereka sudah tahu gitu ya, sudah ada pembagian tugas. Yang kelima, alat atau perkakas yang digunakan itu terbuat dari batu. Nah, ini berbentuk kapak perimbas dan kapak genggam ya. Bentuknya seperti apa ya, nanti akan dijelaskan. Sedangkan ciri-ciri kehidupan manusia purba pada masa bercocok tanam ya, ciri-cirinya yang pertama, mereka sudah menetap, hidupnya sudah menetap, disebut dengan sedenten, jadi sudah tidak berpindah-pindah. Lalu yang kedua, bahan makanannya sudah tidak tergantung pada alam, tapi mereka sudah bisa menghasilkan makanan sendiri, itu dengan cara bercocok tanam ya, dari hasil bercocok tanam yang disebut dengan food producing ya, food producing. Jadi mereka sudah bisa menghasilkan makanan sendiri. Yang ketiga, sudah mulai mengenal hidup bergotong royong ya, karena sudah ada pemimpinnya ya, dipimpin oleh kepala suku gitu. Yang keempat, sudah mengenal sistem barter ya, perdagangan barter atau tukar menukar. Dan yang kelima, alat atau perkakas yang digunakan terbuat dari batu ya, masih terbuat dari batu yang terdiri dari kapak persegi dan kapak lonjong ya, nanti akan dijelaskan bentuknya seperti apa. Itu bedanya ya, ciri-ciri masyarakat pada masa berburu dan meramu dan pada masa bercocok tanam ya. Kemudian yang ketiga, corak kehidupan masyarakat praaksara yang ketiga adalah masa perundagian, yang artinya sama dengan pertukangan ya. Jadi pada masa perundagian ini masyarakatnya itu sudah
mengenal adanya sistem pertukangan, ya, karena sudah memiliki keterampilan atau ahli dalam pekerjaan tertentu, ya, atau bekerja sesuai dengan keterampilannya masing-masing. Jadi sudah ada spesialisasi dalam bekerja, ya. Jadi misalnya ada yang memiliki keterampilan membuat peralatan-peralatan yang terbuat dari batu, seperti tadi ya, ada kapak lonjong, ada kapak persegi dan sebagainya. Terus kemudian juga ada yang memiliki keterampilan membuat perhiasan, ya, yang terbuat dari batu dan lain-lain gitu ya. Jadi yang jelas sudah ada spesialisasi dalam bekerja. Nah, jadi itu tadi 3 cara kehidupan masyarakat zaman praksara, ya. Tadi ya, ada masa berburu dan meramu, ada masa bercocok tanam, dan ada masa perundagian. Nah, kemudian kehidupan masyarakat zaman praksara ini juga tidak lepas dari sistem kepercayaan, ya. Jadi dulu belum ada agama, adanya sistem kepercayaan. Nah, sistem kepercayaan apa saja, ya, yang ada pada zaman praaksara? Nah, ini dibagi menjadi 4, yaitu ada animisme, dinamisme, totemisme, dan syamanisme, ya. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama animisme dulu, ya. Nah, apa itu animisme? Jadi animisme itu artinya adalah kepercayaan terhadap roh nenek moyang, ya. Jadi masyarakat di zaman praaksara itu meyakini bahwa roh nenek moyang itu bisa bisa memberikan kekuatan kepada mereka, itu sehingga mereka menyembah atau memuja roh nenek moyang. Nah, dengan cara apa ya? Biasanya mereka memberikan sesaji kepada roh nenek moyang. Nah, jadi mereka menyediakan sesaji, dan biasanya sesaji itu juga sebagai sebagai sesuatu yang diberikan agar mereka tidak diganggu oleh roh jahat. Itu menurut kepercayaan animisme, ya. Tuh. Kemudian yang kedua, dinamisme. Nah, kalau untuk dinamisme ini artinya kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Antara lain seperti gunung, ya, pohon, batu, dan sebagainya. Jadi mereka menganggap bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan gaib yang yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha mereka, gitu ya, dalam mempertahankan hidup. Tuh. Nah, biasanya mereka sama seperti tadi animisme, ya. Biasanya mereka memberikan sesaji, ya, melakukan upacara itu dengan memberikan sesaji. Itu dinamisme. Kemudian yang ketiga, totemisme. Nah, totemisme ini adalah kepercayaan bahwa hewan-hewan tertentu itu memiliki kekuatan supranatural. Jadi mereka menganggap bahwa hewan-hewan tertentu itu suci, dianggap suci dan dipuja, ya, karena itu tadi, karena dianggap memiliki kekuatan supranatural. Nah, hewan apa saja yang dianggap suci? Itu ada sapi, ada ular, dan harimau. Dan yang terakhir ada syamanisme. Nah, syamanisme ini artinya kepercayaan terhadap pemujaan ritual, upacara ritual, ya. Misalnya terhadap dukun atau pemimpin upacara ritual. Jadi mereka percaya bahwa apa yang dikatakan oleh dukun atau pemimpin upacara ritual itu ya benar, gitu. Jadi mereka itu mempercayainya dan mereka memuja atau menyembahnya, gitu ya. Nah, biasanya untuk melakukan upacara ritual ini manusia purba atau masyarakat zaman praaksara ini membuat berbagai bangunan dari batu. Nah,
Ini yang disebut dengan masa megalitikum atau kebudayaan batu besar. Nah, bangunan apa saja yang biasanya dibuat ya, itu antara lain ada peti kubur batu, kemudian juga ada waruga, ada sarkofagus dan lain-lain. Nah, ini yang merupakan sarana untuk melakukan upacara ritual yang diyakini tadi ya, bahwa kepercayaan terhadap pemujaan upacara ritual itu memberikan kekuatan gitu ya kepada manusia purba atau masyarakat di zaman praaksara. Itu yang disebut dengan syamanisme. Nah, jadi itu tadi ya sistem kepercayaan masyarakat di zaman praaksara ya, tadi ya ada 4, ada animisme, dinamisme, totemisme, dan syamanisme. Nah, sampai di sini Ibu rasa udah jelas semua. Jadi untuk materi kali ini, pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, masih di bab 2 ya, masih di bab 2. Nanti kita lanjutkan di pertemuan ketiga. Nah, setelah ini kalian kerjakan latihannya ya. Jadi di sini ada 3 soal latihan yang berupa tabel. Kalian isi tabel ini, kalian isi di buku ya, kalian tulis di buku dan kalian isi, kemudian kalian foto dan kalian kirim ke aplikasi. Ya, itu saja dari Ibu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.